Hai kawan muda, pemilu sudah semakin dekat nih. Kamu sudah tahu partai atau calon presiden mana yang bakal kamu pilih? Tentu banyak alasan buat kamu menetapkan pilihan. Mungkin salah satunya dengan melihat keterbukaan parpol atau capres terhadap peran politik perempuan. Kawan muda bisa mulai dengan melihat isu-isu perempuan atau kesetaraan gender yang diangkat oleh parpol atau capres. Kalau isu yang diangkat mendukung kiprah dan kemajuan perempuan, nah boleh tuh dipilih oleh kawan muda. Statement Prabowo tentang perempuan. Kita punya sayap partai yang namanya Perempuan Indonesia Raya. Dan kita punya susunan caleg, saya kira mungkin terbanyak dari seluruh partai, Pak. Undang-undang kalau tidak salah mewajibkan 30%, kita mungkin sudah mendekati 40% mungkin tidak sampai 40 tapi sudah mendekati, dan itu tekad kami. Jadi kita memang mengakui ini adalah suatu perjuangan, kita belum puas, tapi kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk emak-emak perempuan untuk bergerak, dan sekarang pendukung kita yang paling keras adalah emak-emak di seluruh Indonesia gitu. Kawan muda juga dapat melihat kesempatan yang diberikan oleh parpol terhadap kader perempuannya untuk berkiprah dalam parlemen. Nah, kawan muda dapat lihat nih berapa banyak jumlah perempuan yang diajukan dalam daftar calon sementara untuk parlemen pada pemilu 2024. Kalau kita lihat kawan muda, memang semua partai parlemen sudah memenuhi kuota minimal 30% perempuan pada daftar calon sementara. Tapi kalau kita bandingkan, ada 3 partai yang jumlah perempuan dalam DCC-nya paling besar kawan muda, yaitu Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Partai-partai ini terlihat tidak main-main mendukung kiprah perempuan dalam politik, khususnya melalui parlemen. Partai Gerindra sebagai contoh nih kawan muda, ada 208 orang perempuan dalam daftar calon sementara anggota legislatif dari total 580 orang. Ini berarti hampir 36% dari daftar calon sementara Partai Gerindra adalah perempuan. Harus diakui kawan muda, kiprah politik perempuan di Indonesia masih belum maksimal, sampai-sampai harus dibuat aturan proporsi keterwakilan perempuan di parlemen, yaitu minimal 30%, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Namun nyatanya, saat diterapkan pada pemilu 2004, wakil rakyat perempuan yang terpilih hanya 11,24%. Masih jauh dari harapan ya kawan muda. Pada pemilu 2009, setelah lahirnya Undang-Undang Paket Politik, diberlakukan zipper system. Ini juga upaya menaikkan keterwakilan perempuan di parlemen. Aturannya, setiap 3 bakal calon harus ada 1 bakal calon perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen meningkat sih jumlahnya kawan muda, yaitu 18%. Tapi tetap masih jauh dari batas minimal yang diinginkan ya kawan muda. Pada pemilu terakhir, yaitu 2019, anggota parlemen perempuan yang terpilih juga baru 20,52%. Berarti menjadi tugas kita nih sebagai pemilih pada pemilu 2024 untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam dunia politik Indonesia, khususnya parlemen. Setidaknya sampai batas minimal sesuai amanat undang-undang, yaitu sebesar 30%. Tapi pilih juga jangan sembarang pilih ya kawan muda.
Lihat-lihat juga kemampuan dan latar sang calon. Sah-sah aja sih kalau kawan muda mau pilih calon yang cantik atau terkenal. Tapi kawan muda akan memilih untuk anggota parlemen loh. Kemampuan dan kinerja mereka yang nanti akan menentukan hasil kerja mereka mewakili rakyat yang memilih. Jadi pertimbangkan betul ya pilihan kamu kawan muda, karena akan menentukan wajah politik Indonesia mendatang.